Persaingan bakal calon presiden terutama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto semakin ketat. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, selisih perolehan suara Prabowo dan Ganjar hanya 1%. Bagaimana keduanya terus bersaing jelang Pilpres? Sore ini kita akan membahasnya bersama dengan pemimpin redaksi RCTI, Heri Kurniawan. Selamat sore, Kang Heri. Selamat sore, apa kabar? Baik, sehat ya Kang? Sehat, alhamdulillah. Syukurlah. Kang, kita ngelihat ini Kang, ini survei terus bermunculan dan kelihatannya terus saling berkejar-kejaran di sini. Apa yang Anda lihat saat ini? Apakah ini mewakili paling tidak 2 bulan ke depan begitu? Ya, yang pertama yang saya sampaikan adalah ini pesta demokrasi sudah dimulai. Dan pesta itu milik siapa? Milik masyarakat, milik publik, milik rakyat. Karena mereka lah yang sebetulnya pemilik negeri ini. Itu yang perlu kita pertama kita harus ingatkan. Nah, sekarang para kontestan itu semuanya kan merebut hati rakyat, ya kan, merebut hati rakyat. Dan siapa yang kemudian diuntungkan adalah publik itu sendiri, nanti sebagai pemilih siapa calon-calon itu sendiri. Sebagai sebuah proses politik, ini adalah sebuah pendidikan yang bagus untuk semua pihak. Pertama, untuk masyarakat, mereka sudah menentukan kira-kira ancer-ancer dari apa yang sudah dikerjakan oleh kontestan, para calon tersebut apa yang kemudian bisa mereka terima. Dan kemudian itu direfleksikan dalam bentuk hasil survei tadi. Si A dapat si B, si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat dan kemudian dihitung oleh lembaga survei dengan apa yang tadi kalau hari ini terjadi. Nah, itu masyarakat. Masyarakat mendapatkan keuntungan apa dari hal ini adalah kemudian masyarakat lewat hasil survei tadi akan memberikan desakan yang lebih kepada calon untuk terus meningkatkan tingkat kontestasinya, tingkat elektabilitasnya. Betul, karena bagaimana caranya terus memberikan paling tidak rencana kerja yang paling baik, yang paling bagus, yang paling visible, yang paling mungkin diterima. Anda sudah melihat belum ini sudah mulai beredar di media massa begitu, mungkin rencana-rencana kerjanya dari mereka atau hanya sekedar waktu yang apeksi kemarin itu saja? Nah, jadi gini, apa yang sudah dikerja, apa kemudian rencana kerja tersebut saat ini yang terjadi adalah bagaimana kemudian masyarakat menilai setidaknya kinerja orang-orang tersebut di masyarakat untuk negeri ini. Kalau melihat bagaimana kinerja Prabowo dan saat ini dan Ganjar saat ini itu sudah bisa kelihatan, ya kan? Itu membuktikan bahwa apa yang kemudian oleh Ganjar, Pranowo dan misalnya Prabowo itu kerjakan sudah paling dominan diterima oleh masyarakat. Faktanya memang dari hasil survei belakangan ini ya, yang terakhir disampaikan ini. Nah, apakah ini tadi pertanyaan saya, apakah ketika melihat beberapa survei dari sebelum-sebelumnya juga menunjukkan ini terus saling berdempetan ya, ini dengan plus minus mungkin margin errornya begitu 1%. Nah, apakah ini akan menggambarkan ke situasi 2 bulan ke depan? Karena 3 bulan lagi kemudian kita akan memasuki kontestasi itu langsung ini ya. Situasinya akan sangat berubah. Akan berubah banyak. Kenapa? Karena dalam survei yang kita kerjakan kemarin, yang dikerjakan oleh lembaga survei kemarin itu adalah beberapa kalangan yang disurvei. Pertama di kalangan milenial tentunya, di kalangan Gen Z tentunya, di kalangan baby boomers dan kalangan X. Mereka punya kepentingan yang punya keinginan yang berbeda atas satu kasus tersebut. Tapi sudah diperlihatkan apa aja kasus hal-hal yang kemudian diinginkan oleh masyarakat. Nah, kemudian bagaimana para kontestan tersebut, baik itu Ganjar Pranowo ataupun Prabowo memberikan jawaban yang lebih real ke masyarakat atas kebutuhan tersebut. Maka saya yakin itu yang kemudian bisa diterima oleh publik dan peluangnya menjadi lebih tinggi ya. Nah, ini kalau salah satu yang disampaikan adalah diantaranya yang kemudian muncul dalam survei, kebutuhan masyarakat itu adalah harga pangan yang terjangkau. Betul. Dan yang kedua lapangan pekerjaan. Betul. Nah, mungkin beberapa dari mereka sudah turun ke lapangan untuk soal harga pangan, tetapi lapangan pekerjaan ini menjadi PR dan ini belum sama sekali ada yang menyebutkan. Apakah Anda melihat ada kesulitan untuk menyampaikan narasi soal lapangan pekerjaan yang kemudian akan dijanjikan nanti begitu? Nah, gini, lapangan pekerjaan kalau saya lihat dari survei yang dikerjakan yang kita bahas hari ini adalah menempati posisi kedua dengan tingkat yang cukup besar. Nah, itu adalah mengapa lapangan pekerjaan. Saya pikir dan seperti juga survei-survei sebelumnya, bahkan dalam pemilu sebelumnya, lapangan pekerjaan itu mendapat poin yang paling besar. Iya, Gen Z itu 24,2%. Betul. Bahkan di yang Gen X
43 tahun sampai 58 juga membutuhkan. Betul, makanya jadi kan situasinya adalah sudah sangat personal, itu memang dirasakan oleh mereka yang menjadi tulang punggung Indonesia ke depan, dan mereka sedang menjadi menjadi tulang punggung Indonesia saat ini. Begitu. Jadi ini sebenarnya harus jadi agenda utama dari para kandidat ini ya. Betul, betul. Bagaimana supaya kemudian meraih elektabilitas tadi. Betul, betul. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan rencana kerja untuk level-level milenial dan Gen Z itu, dan kemudian juga sekaligus memenuhi tuntutan dari Gen X ini dengan segala persoalannya. Itu. Betul. Nah, berarti ini karena gini, lapangan pekerjaan ini kan sesuatu hal yang nggak mudah kalau dalam hari-hari ini. Bahkan kita tahu banyak layoff begitu ya. Terus kemudian startup juga banyak yang tutup. Lalu menurut Anda, kita pernah melewati masa-masa sukar seperti tahun 1999, ya itu krisis moneter seperti itu. Apa yang harus dilakukan kira-kira oleh para kandidat untuk bisa memberikan suatu bukan sekedar janji tapi angin segar benar-benar bahwa ini akan bisa terjadi begitu. Keyakinan seperti apa yang mereka harus berikan kepada masyarakat untuk soal lapangan pekerjaan? Lapangan pekerjaan berarti adanya kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, oleh publik, karena mereka membutuhkan ya, karena merasa belum ada kan. Nah itu pertama. Saya lihat ada dua hal. Pertama, memang belum ada. Kedua, terbuka, atau memang ada tapi memang kurang sesuai dengan pemenuhan dengan kebutuhan mereka sehari-hari, bulanan. Oke, ada dua hal ya. Dan saya pikir juga itu dua hal itu yang kemudian diinginkan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Nah, saya tidak ingin memberikan juga jawaban seperti apa lapangan kerja itu sendiri. Cuma saya lihat baik Pak Prabowo Subianto maupun Pak Ganjar Pranowo itu dua-duanya sama-sama memperlihatkan bagaimana kayanya Indonesia. Dari laut saja masih banyak belum tereksploitasi. Dan itu membutuhkan banyak orang untuk mengerjakannya. Itu bisa jadi lapangan pekerjaan yang baru. Kalau baru. itu kemudian saya pikir difokuskan oleh para kandidat itu untuk kemudian dialihkan menjadi sebuah real lapangan pekerjaan bisa menggarap yang bisa digarap oleh siapapun juga yang terpilih. Saya pikir itu punya hal yang sangat besar. Itu baru satu loh. Dari laut yang sudah jelas-jelas diakui oleh seluruhnya bahwa kita masih sangat kecil tingkat eksploitasi laut itu sendiri. Laut pun banyak ya, artinya bisa komoditas hulu ke hilir. Hulu ke hilir kan, itu karena itu bisa jadi rumput laut, bisa juga ikan, bisa ikan aja masih belum terekspor. Budidayanya masih luar biasa. Saya baru kemarin pulang dari Maluku. Begitu gimana kayaknya itu Maluku dengan jumlah penduduk yang sekian. Kalau misalnya itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya, itu juga butuh SDM. Belum lagi pertambangan dan sebagainya. Dan saya yakin banget kemudian kombinasi antara lapangan kerja dan pendidikan link and match gitu loh ya dengan target kerja para calon itu saya pikir juga akan membuahkan hasil akan memberikan hasil yang baik. Dan satu hal lagi yang disampaikan bahwa tunggu sebentar sebelum saya kelupaan nih kelewatan. Jadi maksud Anda bahwa pendidikan kita seharusnya sudah menyiapkan pendidikan yang kurikulumnya khusus untuk orang-orang yang bekerja di kelautan seperti ini ya. Artinya fokus gitu, negara kita jadinya fokus untuk mengelola kelautan dengan pendidikan bagi masyarakat yang memang mungkin bahkan kurang mampu untuk bisa mengelola kelautan seperti itu ya. Iya. Kalau untuk mengelola laut itu dibutuhkan expertise juga yang tidak main-main ya. Karena itu juga butuhkan orang dengan kemampuan skill yang memadai, ya kan. Tinggal digabungkan saja. Itu kan baru satu. Kalau dia mau ngomong soal laut, belum ngomong soal pertambangan, belum ngomong soal energi, belum soal hutan. Karena konsep kita pernah dengar juga konsep emas hijau, emas biru. Kalau misalnya itu diimplementasikan, itu sudah sangat luar biasa besar. Dan Indonesia sangat kaya. Percaya deh, Indonesia sangat kaya. Berarti ya artinya maksudnya harus ada pelatihan dan pendidikan yang khusus juga untuk dibangun ke arah sana ya. Betul. Karena ini kekayaan kita yang harus ada yang kelola. Kalau enggak kan ya jadi malah jadi pengangguran semua karena nggak semuanya akan duduk di kantor begitu bekerja. Iya, betul. Baik. Nah, kita kalau bicara soal Gen Z ini kan karena pemilih muda semakin banyak. Bahkan kita lihat capres-capres memperebutkan pemilih muda. Nah, bagaimana atau apa yang langkah yang taktis yang harus dikerjakan oleh mereka untuk meraih suara dari Gen Z ini? Nah, kalau misalnya pertama kita lihat dari hasil survei kemarin juga ada 5 hal yang kemudian diinginkan oleh
oleh Gen Z dan oleh Gen juga sebetulnya. Pertama masalah lapangan pekerjaan tentu, pengendalian harga bahan pokok terutama, keamanan dan sebagainya. Nah, setiap generasi itu punya kebutuhan yang serupa, tapi mungkin berbeda pola. Ya kan? Jadi mungkin untuk Gen Z itu mungkin lebih ke IT-nya lah misalnya. IT bukan macam-macam. Ini ngomong soal IT ya. Nanti IT yang bisa dikerjakan oleh Gen Z, IT dikerjakan oleh Gen X misalnya, IT dikerjakan oleh baby boomer misalnya. Tapi kita selalu untuk Gen Z. Gen Z ini yang kita sebut sebagai cukup dominan juga, itu keinginan untuk apa, ya kan? Nah, tinggal bagaimana kemudian para calon itu mengkomunikasikan, ya kan? Mungkin tujuannya sama. Misalnya tadi soal laut lah ya. Cuma kan bagaimana mengkomunikasikannya kepada Gen Z dengan Gen X dengan Gen milenial itu berbeda. Ya kan? Jadi jangan sampai, ini juga PR untuk para kandidat itu, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini barang bagus itu bagaimana bisa sampai ke mereka. Jangan sampai kemudian apa yang sudah bagus, rencana keren itu tidak tersampaikan. Itu jadi padahal ide brilian, tapi kalau komunikasi nggak bagus, nah udah repot tuh nanti, malah batal semuanya. Betul, padahal itu masing-masing itu punya seperti halnya kita di sosial media ya. Kita tahu Facebook itu kelas untuk siapa? Itu orang tua lah misalnya. Untuk TikTok untuk siapa? IG itu untuk siapa? Nah, kalau misalnya diibaratkan tadi pola komunikasi, bagaimana kemudian membentuk komunikasi yang keren dari ide-ide yang cemerlang tadi disampaikan dengan cara yang berbeda pula, gitu. Atau bisa juga yang sifatnya omni misalnya, satu tapi bisa mendapatkan semuanya, macam-macam lah. Tapi yang penting adalah bagaimana itu bagus itu, dan itu pasti harus bagus, kemudian disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Nah, cara mengkomunikasikan juga ini akan memberikan bukti bagaimana ide itu akan bagus apa enggak. Kalau cara mengkomunikasikannya buruk kemudian timbul kesalahan persepsi dalam menangkap sebuah ide, itu pun adalah kesalahan dari komunikasi yang juga bisa fatal akibatnya. Bisa fatal. Jadi dari dua sisi ini harus dibantu gitu, supaya komunikasinya bisa diterima dengan baik, dengan jelas. Baik, lalu kalau bicara soal ini kan sekarang jenis pekerjaan mungkin sudah berbeda nih. Artinya lihat zaman, lalu kemudian ada disruption ini ya, teknologi ya. Udah bahkan sudah 4.0 ya, atau 5.0 barangkali. Itu tentu cara bekerjanya sudah berbeda begitu. Kalau kita sudah mengalami bicara soal bekerja work from home, tapi kemudian besok ini kan sudah akan lain. Generasi milenial atau Z begitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para kandidat ini untuk kemudian bisa menggarap perbedaan masa ini, perbedaan kemudian ada perubahan lapangan pekerjaan yang tadinya mungkin harus di kantor, tapi kemudian sekarang bisa di mana-mana dan kemudian bisa menyebar begitu saja. Apa yang harus dilakukan gitu sehingga Gen Z dan mengerti dan memahami, sehingga mereka bisa bekerja walaupun mungkin nggak akan terlihat lagi seperti yang saat ini ya. Pekerjaan yang jenis yang ini kan udah lama nih, model lama yang di kantoran. Iya, itu tantangan yang besar. Mengapa? Karena gini, zaman kan terus berubah, ya kan. Kita saja sebagai jurnalis 20 tahun lalu dengan 10 tahun lalu dengan sekarang itu perubahan sangat luar biasa. Betul. Ya kan? Betul. Zaman saya masih sempat liputan menggunakan kaset beli DV. Tiba-tiba sekarang sudah pakai WA saja bisa jadi berita, dan sekarang semua orang bisa mengerjakan kerja jurnalistik, ya kan? Dengan handphone. Dengan handphone saja. Lo apa yang saya sampaikan bahwa kemampuan para pemimpin-pemimpin itu untuk membawa perubahan dengan pola penataan bagaimana supaya semuanya bisa ikut dalam perubahan tersebut, itu hal yang penting juga. Ya kan? Bahwa negeri ini tidak hanya dikuasai, dimiliki rakyat ini tidak hanya berisi oleh Gen Z saja atau baby boomers gitu ya. Tapi ada Gen X, ada baby boomer, ada milenial. Ya kan? Semuanya sama-sama punya kepentingan yang sama. Ya kan? Tapi kan situasi berubah. Betul. Dan Indonesia pun harus berubah juga. Pola kerja juga harus berubah. Semuanya berubah juga. Ya kan? Nah, tinggal bagaimana sekarang. Tapi kan ujungnya adalah siapa yang mampu bersaing itu yang akan jadi akan menguasai. Karena sekarang kita harus akui bahwa usia itu tidak juga berpengaruh pada kualitas seseorang. Ya kan? Tinggal bagaimana kemudian tingkat kompetitif itu bisa dikelola dengan baik sehingga seluruh generasi itu bisa memberikan kontribusi yang sama, yang besar sama untuk negeri ini. Kita tahu lah urusan dari hulu ke hilir. Mungkin bagian hulu dikerjakan oleh siapa, hilir tengahnya bagi siapa, ini bagi siapa. Jadi merata semuanya. Dan itu penting banget
untuk disampaikan oleh para kandidat kandidat ini. Ya, tapi harus terukur ya. Harus terukur. Karena ini generasi sekarang itu sangat pintar dan cerdas mereka hitung-hitungannya Betul, juga. persis banget. Tapi yang penting apa? Kenapa? Karena yang sampaikan adalah karena negeri ini kan diisi oleh Indonesia dari berbagai level dan berbagai generasi dan semua tetap harus jalan. Betul. Harus ada sinergi bergerak bersama. PR yang besar sekali. Iya, betul. Baik, terima kasih Kang Erik sudah sama-sama. berbagi bersama kami di Sina Sore.